Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dengar kembali renungan harian. Hari ini hari Senin, tanggal 21 Februari 2022. HKBP Pardamaian Medan. Tertulis dari kitab Nabi Hosea, pasal 14 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Demikian firman Tuhan. Renungan ini sangat sensitif dalam hidup kita orang Kristen. Dan mungkin semua insan Kristen tidak lepas dari apa yang dikatakan firman ini hari ini. Ada kata-kata strategis yang mungkin menelisik sampai ke jiwa kita. Seperti kata Nabi Hosea. Dikatakan di sini istilah pertama, menyesal. Yang kedua, bertobat. Yang ketiga, mengampuni. Ini semua menjadi kalimat pergumulan bagi kita semua, karena kita tidak luput dari kehidupan seperti itu. Penyesalan atau bertobat, kata Nabi Hosea, mungkin dilatar belakangi oleh dosa-dosa yang luar biasa terjadi pada zaman Nabi Hosea di tengah-tengah Israel. Setiap kali dia berbicara tentang penyesalan, pertobatan, dan pengampunan, karena tingkat keberdosaan itu mungkin sudah mempengaruhi seluruh aspek hidup sampai ke kejiwaan mereka. Maka penyesalan atau pertobatan, kalau dalam bahasa Inggris, repentance, istilah teologi yang mendeskripsikan suatu tahapan keselamatan yang secara iman. Penyesalan tahapan untuk suatu keselamatan dari Tuhan. Tentu menyesal atau bertobat bukan secara di luar iman. Menyesal secara iman berarti dia berhak menikmati kebaikan Tuhan. Bertobat itu bergeser ke hidup yang benar, yang terjamin. Itu namanya bertobat. Sekarang di kecenderungan zaman ini, kadang-kadang orang mempermainkan kata bertobat. Dan ada orang yang bertobat tanpa melakukan yang baik. Pertobatan seperti apa? Ini mau kita kategorikan. Tidak ada pertobatan yang tidak berhubungan dengan yang baik. Tapi ada juga yang bertobat tanpa melakukan yang baik. Saya rasa lebih bagus jangan bertobat kalau tidak mau melakukan yang baik. Maksud renungan ini, satu paket pertobatan, penyesalan dengan pekerjaan baik. Jadi kalau dikatakan kita menyesal atau kita bertobat, lakukanlah yang baik. Jangan hanya secara teoritis. Jangan hanya secara konsep. Itu termasuk konsep kebaikan. Kalau ada pertobatan, ada di sana akses kebaikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebaikan hidup ketika menyikapi penyesalan. Kemudian yang ketiga, ada pengampunan.
begitu penting mengerjakan pengampunan. Karena dari sisi fisiologi, kalau manusia mengampuni atau diampuni, berarti sehat rohani. Bukan hanya sehat jasmani, berarti sehat secara rohani. Ya, ringan semua apa yang dipikirkan, ringan apa yang diperhatikan, dan ringan apa yang dikerjakan. Itu artinya menyesal atau terjadi mengampuni atau diampuni. Begitu penting mengerjakan pengampunan dan bukan hanya sesuatu solusi didengar orang. Jadi kalau saya bertobat, yang penting kan siapa yang melihat saya bertobat? Selain daripada Tuhan, secara kasat mata siapa? Umpamanya teman saya. Oh, dari hasil realita pertobatan ada kebaikan, maka orang lain mengatakan, oh dia sudah bertobat, dia sudah menyesal, dia sudah mengampuni dosa. Demikian juga lah halnya kalau kita berhadapkan secara teologi pengampunan ini, seperti Allah mengampuni dosa-dosamu, ampunilah sesamamu manusia seperti Tuhan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Berarti saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan, penyesalan, pengampunan, satu kata yang satu paket. Walaupun sama tujuannya, tetapi sistematikanya berbeda-beda. Yang penting kita rela menyesal. Dan tidak ada orang yang sempurna. Maka dibutuhkan penyesalan, dibutuhkan pertobatan, dan dibutuhkan pengampunan. Amin. Terpuji namamu Allah Bapa kami. Begitu besar kasih-Mu yang tetap berada mengampuni dosa-dosa kami manusia. Itu sebabnya firman Tuhan mengarahkan harus ada penyesalan, harus ada pengampunan, karena kami belum sempurna, karena kami manusia masih dalam proses belum selesai. Maka dibutuhkan penyesalan atas apa yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ketika terjadi pengampunan, maka keterbukaan kebaikan akan secara lebar dan luas menantang hidup kami untuk kami nikmati. Tidak ada lagi sesuatu yang sangat baik ketika terjadi penyesalan terhadap Tuhan sendiri. Kami bebas meminta berkat dan meminta kasih karunia Tuhan. Berkati semua yang mendengar renungan ini. Berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, dan berkati apa yang berhubungan dengan hidupnya satu hari ini. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.